Di sini saya akan menjelaskan tentang logoterapi. Yang pertama, yaitu tentang sejarah logoterapi. Logoterapi adalah bentuk psikoterapi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl yang merupakan seorang psikiater Australia. Nah, pada tahun 1942 sampai 1945, Frankl menjadi tawanan di kamp Konstanzmaut di Jerman, di mana orang tuanya, saudara laki-lakinya, istri, dan anak-anaknya mati. Pengalaman mengerikan tersebut tidak akan pernah hilang dari ingatannya, tetapi dia menggunakan kenangan mengerikan itu secara konstruktif dan tidak mau kenangan itu memudarkan rasa cinta dan kegairahannya untuk hidup. Berdasarkan pengalaman yang telah dialami Frankl, selanjutnya Frankl menyebarluaskan pandangannya tentang logoterapi melalui artikel, buku, dan ceramah-ceramah. Frankl juga aktif melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai universitas di seluruh dunia sebagai dosen, tamu, atau pembicara dalam bidang logoterapi. Nah, untuk pengertian logoterapi, jadi logoterapi ini berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna dan juga rohani, spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi merupakan sebuah aliran psikologi. Logoterapi merupakan sebuah aliran psikologi atau psikiatri modern yang menjadikan makna hidup sebagai tema sentralnya. Logoterapi termasuk ke dalam aliran eksistensial atau psikologi humanistik yang menekankan pada memandang pribadi seutuhnya dan keunikan masing-masing individu. Yang selanjutnya yaitu makna dari logoterapi. Yang pertama, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna hidup merupakan suatu yang dianggap penting, benar, dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka hidup akan menjadi lebih berarti dan berharga. Yang kedua yaitu kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri, melalui karya bakti, keyakinan atas harapan dan kebenaran, serta penghayatan atas keindahan, iman, dan cinta kasih seseorang itu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logoterapi ditandai dengan kerohanian atau spirituality, kebebasan atau freedom, dan tanggung jawab atau responsibility. Yang selanjutnya itu teknik logoterapi. Terdapat 3. Yang pertama persuasif, yaitu membantu klien untuk mengambil sikap yang lebih konstruktif dalam menghadapi kesulitannya. Frankl menggambarkan hal ini dalam satu kasus tentang seseorang perawat yang menderita tumor yang tidak dapat dioperasi dan mengalami keputusasaan karena ketidakmampuannya untuk bekerja dalam profesinya yang sangat terhormat. Yang kedua yaitu paradoxical intention, memanfaatkan kemampuan mengambil jarak dan kemampuan mengambil sikap terhadap kondisi diri sendiri dan lingkungan. Nah, teknik ini cocok untuk pengobatan jangka pendek pasien yang fobia atau ketakutan irasional. Dengan teknik ini, konselor mengupayakan agar klien mengalami fobia mengubah sikap dari takut menjadi akrab dengan objek fobianya. Dengan teknik ini, mereka diajak untuk berhenti melawan, tapi
bahkan mencoba untuk bercanda tentang gejala yang ada pada mereka. Ternyata hasilnya adalah gejala tersebut akan berkurang dan menghilang. Klien diminta untuk berpikir atau membayangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, menakutkan, atau memalukan baginya. Dengan cara ini, klien mengembangkan kemampuan untuk melawan rasa ketakutannya. Nah, ketiga yaitu di reflection, yaitu memanfaatkan kemampuan transendensi diri yang dimiliki setiap manusia dewasa. Setiap manusia dewasa memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dan tidak lagi memperhatikan kondisi yang tidak nyaman, tetapi mampu mengalihkan dan mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Di sini, klien pertama-tama dibantu untuk menyadari kemampuan atau potensinya yang tidak digunakan atau terlupakan. Ini merupakan suatu jenis daya penarik terhadap nilai-nilai pasien yang terpendam. Sekali kemampuan tersebut dapat diungkapkan dalam proses konseling, maka akan muncul suatu perasaan unik, berguna, dan berharga dalam dirinya. Di reflection tampaknya sangat bermanfaat dalam konseling bagi klien. Dari gangguan tidur dan beberapa gangguan seksual seperti impotensi dan frigiditas. Nah, untuk contoh kasus dari logoterapi yaitu seperti seseorang yang mengalami fobia terhadap sesuatu atau hewan atau apapun itu. Nah, di sini konselor itu mengupayakan agar klien yang mengalami fobia mengubah sikap dari takutnya menjadi akrab dengan objek fobianya. Jadi klien itu harus melawan rasa ketakutannya dan berusaha untuk akrab yang ditakutinya. Yang kedua yaitu depresi karena ditinggalkan seseorang yang dia sayangi, seperti ayahnya. Nah, di sini konselor membuka jalan pikiran seseorang tersebut dengan cara menyadarkan bahwa saat ini yang dia lakukan untuk meratapi kepergian ayahnya dengan cara negatif merupakan hal yang salah. Konselor menuntut seseorang itu agar lebih memaknai kepergian ayahnya tersebut dengan cara positif, yakni dengan mendoakan ayahnya dan tidak terus-menerus meratapi kepergian ayahnya. Nah, yang terakhir kasusnya itu tentang lansia. Konselor menyadarkan lansia untuk memanfaatkan hidupnya agar lebih bermakna dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan dengan dukungan dari keluarga dan anak-anaknya. Jadi kesimpulan dari materi logoterapi yaitu dengan logoterapi klien yang menghadapi kesukaran menakutkan atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkannya beraktivitas dan berkreativitas dibantu untuk menemukan makna hidupnya dengan cara bagaimana ia menghadapi kondisi tersebut dan bagaimana ia mengatasi penderitaannya. Dengan cara ini, klien dibantu untuk menggunakan kejengkelan dan penderitaannya sehari-hari sebagai alat untuk menemukan tujuan hidupnya. Peradaban kita saat ini meyakinkan bahwa banyak orang untuk melihat penderitaan sebagai satu takdir yang tidak dapat dicegah dan dielakkan. Akan tetapi, logoterapi mengajarkan kepada kalian untuk melihat nilai positif dari penderitaan dan memberikan kesempatan untuk merasa bangga terhadap penderitaannya. Makna dapat ditemukan dengan menciptakan sebuah karya, mencintai seseorang, atau mengambil sikap yang berubah terhadap penderitaan yang tak terhindarkan. 3 teknik yang digunakan dalam logoterapi meliputi persuasif, paradoxical intention, dan de-reflection. Logoterapi digunakan saat ini untuk sebagai tujuan termasuk kecanduan, rasa sakit dan rasa bersalah, kecemasan, kesedihan, dan depresi.